Cek, halo sobat nih, gas lagi dah Shelang. Dan sorry baru bisa upload ya coy, kemarin ya hari pertama kerja, taulah gimana ya coy ya. Lelah sekali. Dan sekarang ketika ada kesempatan ya langsung aja kita buat lagi dah Shelangnya. Langsung aja gas kan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kaisar dia sangat-sangat senang setelah dia menjalankan rencana yang telah diberikan oleh Shelang mendukung pangeran ketiga dan mulai menjatuhkan serta meruntuhkan putra mahkota, dukungan untuk putra mahkota, hingga membuat mereka berpikir kalau saat ini Kaisar sepertinya mulai mendukung pangeran ketiga dan mulai menggembosi dukungannya kepada putra mahkota, hingga membuat kini mereka para pejabat yang ada di barisan dari putra mahkota mereka pun shock, takut ketika Kaisar pada akhirnya mulai menunjukkan tanda-tandanya untuk dapat mendukung pangeran ketiga. Sedangkan di sudut lainnya, di kediaman dari keluarga Jin yang ada di kota Xuanu, saat ini Mulan dia terlihat berseri-seri ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau Shelang akan segera kembali pulang. Bahkan saat ini untuk Mulan dia nggak sabar menyambut kedatangan dari Shelang dan dia berjalan menuju area perbatasan untuk segera menjemput suaminya. Dan informasi aja kalau saat ini Mulan dia sedang mengandung 6 bulan anak dari Shelang. Dan benar aja tak lama setelahnya kini Shelang dan juga rombongan pun datang yang tentunya menarik perhatian bagi Mulan. Bahkan Mulan dia langsung mendekati rombongan itu. Tapi sayangnya ketika Mulan datang dan bertanya di mana suaminya, nggak ada. Shelang nggak ada di rombongan itu yang tentunya membuat Mulan dia bertanya kemana lakinya. Namun untuk Lobing dia juga nggak tahu kalau Shelang dia pergi kemana. Tapi Lobing saat ini dia menunjukkan putri Shelang dan mengatakan dan juga meminta kepada putrinya untuk memanggil Mulan dengan sebutan Mama. Yang tentunya membuat Mulan dia juga cukup senang. Walaupun memang suaminya saat ini nggak tahu di mana. Karena ternyata untuk Shelang saat ini dia sedang pergi menuju sebuah tempat rahasia bersama dengan Raja Pedang Li dan juga yang lainnya. Karena saat ini Shelang dia harus pergi menuju tempat di mana seorang master terbaik yang ada, seorang Grandmaster dalam hal memanah yang dimiliki oleh kerajaan Yue, dan dia adalah Master Landau, Grandmaster Landau. Walaupun dia dulunya adalah seorang master yang sangat luar biasa, kuat dan juga edan, tapi sayangnya saat ini dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja setelah urat dan juga otot tendonnya diputuskan oleh seseorang. Saat ini dia hidup dalam kondisi yang lumpuh, hingga membuat orang tua itu pada akhirnya dia memutuskan untuk dapat mengasingkan diri. Dan untuk Shelang dia harus mencari orang tua itu untuk membantu dirinya membangkitkan pasukan Nirvana Jilid 2-nya, karena dia membutuhkan seorang Grandmaster untuk dapat melatih pasukan Nirvana miliknya. Dan benar saja tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di kediaman di mana orang tua itu tinggal. Dan di sini Shelang dengan sangat-sangat sopan dia meminta kepada orang tua itu untuk pergi menemuinya. Salam Master, Shelang datang untuk dapat memberikan hormat, ucap dari Shelang. Tapi alih-alih salamnya disambut, ternyata Shelang dia malah mendapatkan upatan dari dalam kediaman rumah itu. Bahkan dari dalam rumah itu juga orang tua itu dia marah kepada Raja Pedang Li yang telah membocorkan posisinya, yang membuatnya sangat-sangat kesal. Tapi daripada ribut-ribut terus di sini, istri dari Raja Pedang Li dia langsung melesat masuk ke dalam rumah itu dan memaksa orang tua itu untuk dapat keluar. Dan ternyata Grandmaster Landau memang kondisinya tidak baik-baik saja. Tangannya dan juga kakinya telah lumpuh, yang membuat Shelang yang melihatnya dia pun berpikir siapa yang berani melakukan hal gila ini kepada orang tua itu, pikir dari Shelang. Di sini Shelang dia juga sempat berpikir apakah orang tua ini dijebak atau dia terjebak, mengingat orang tua ini sebelumnya dia pergi menuju area reruntuhan kuno. Namun di sini untuk Shelang di hadapan dari orang tua itu dia mengatakan kalau dirinya datang untuk dapat mengundang orang tua itu untuk berlatih di kediaman dari keluarga Jin untuk dapat membantu dirinya melatih pasukan Nirvana miliknya, yang tentunya membuat orang tua ini dia sangat-sangat kesal, dimana dia mengatakan kepada Shelang kalau dia saat ini untuk makan aja sulit, bagaimana mungkin dia bisa membantu seseorang dalam hal melatih seni bela diri, ucap dari dirinya. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Shelang, karena memang saat ini Shelang dia melihat kalau ternyata luka yang diderita oleh orang tua ini cukup parah. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Shelang, karena saat ini Shelang dia juga dapat melihat kalau urat nadi dan juga tendonnya telah tumbuh dengan tidak sempurna amburadul, hingga membuat dirinya sulit untuk dapat menggunakan anggota tubuhnya dengan normal. Di sini Shelang dia mengatakan kalau dirinya dapat membantu orang tua itu menyembuhkan luka yang ia miliki, walaupun memang sebatas dapat menggerakkan anggota tubuhnya dengan normal. Tapi dalam hal seni bela diri hal itu cukup berbeda, ucap dari Shelang. Namun di sini Shelang dia juga mengatakan kalau ada
sebuah faktor resiko ketika melakukan pengobatan itu. Mungkin aja orang tua itu bisa meningsai akibat infeksi dan juga peradangan selama proses pengobatan. Ucap dari Shelang yang membuat orang tua itu dia pun kesal. Karena sebelumnya dia telah melakukan banyak sekali pengobatan. Bahkan dia juga didatangi oleh para tabib-tabib yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat membantu dirinya. Karena sebelumnya murid-muridnya telah mengirimkan para master-master terbaik dalam hal pengobatan, tapi nyatanya semuanya gagal, yang tentunya membuat orang tua ini dia pun kesal dengan omong kosong yang diucapkan oleh Shelang. Tapi orang tua itu dia pun terdiam ketika dia melihat kalau ternyata sosok wanita yang ada di depannya adalah istri dari Raja Pedang Le. Karena dia tahu sebelumnya istri Raja Pedang Le sedang terkena racun yang sangat parah. Tapi wanita ini dia mengatakan kalau dirinya telah pulih dan yang memulihkannya, menyembuhkannya adalah Shelang. Dan dia meminta kepada orang tua itu untuk percaya dengan Shelang. Tapi di sini orang tua ini dia pun enggan untuk dapat melakukannya dengan dalih kalau kasus yang ia terima ini berbeda dengan apa yang telah diderita oleh istri dari Raja Pedang Le, yang membuat wanita ini dia pun kesal dan dia meminta kepada Tang Yan untuk segera membawa orang tua ini daripada dia ribut mulu, ucap dari tante itu. Yang pada akhirnya orang tua itu dia pun dicokot sama Tang Yan, dibawa ke kediaman dari keluarga Jin. Sedangkan di sudut lainnya, di kediaman dari putra mahkota, saat ini putra mahkota dia pun marah dan dia menghancurkan setiap benda-benda yang ada di sekitaran dari dirinya karena dia sangat-sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Kaisar Yang malah kini mulai mendukung pangeran ketiga. Namun melihat ekspresi dan juga apa yang dilakukan oleh putra mahkota membuat Perdana Menteri Zhou dia mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang sungguh sangat wajar. Dan itu juga membuat orang tua ini dia bertanya apakah putra mahkota ingin memberontak. Namun putra mahkota dia pun sadar kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan hal gila itu. Tapi di sini dia juga sangat kesal ketika Kaisar pada akhirnya mulai menunjuk pangeran ketiga sebagai calon penerusnya. Tapi orang tua ini dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sejatinya Kaisar saat ini dia tidak sedang mendukung pangeran ketiga, tapi dia mencoba untuk dapat menyimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh putra mahkota. Karena saat ini Kaisar dia memiliki sebuah rencana untuk menekan putra mahkota untuk dapat menjaga pangeran kelima, ucap dari Perdana Menteri yang tentunya mengejutkan bagi putra mahkota. Di sini putra mahkota dia pun shock ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata Kaisar malah justru dia tertarik dengan pangeran kelima. Namun melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh putra mahkota membuat Perdana Menteri dia pun mewajarkan itu semua. Di sini Perdana Menteri dia mengatakan kalau putra mahkota dan juga pangeran ketiga mereka mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Yan Agung, dan itu membuat Kaisar dia sangat tidak suka. Karena Kaisar tidak ingin penerusnya memiliki keterikatan dengan Kekaisaran Yan Agung. Dia ingin Kekaisaran Yue tetap merdeka, tidak di bawah kendali dari Kekaisaran Yan Agung, ucap dari Perdana Menteri. Yang membuat putra mahkota dia nggak habis pikir kenapa Kaisar Yue tidak mau berada di bawah kendali dari Kekaisaran Yan Agung. Padahal Yan Agung adalah kekaisaran yang sangat-sangat kuat dan tidak ada salahnya mereka ada di bawah pelindungan dari kekaisaran yang sangat besar, ucap dari putra mahkota. Namun melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh putra mahkota membuat Perdana Menteri Zhou dia berpikir kalau sepertinya putra mahkota dia tidak memiliki nasionalis yang cukup kuat, pikir dari orang tua itu. Namun di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau sepertinya Kaisar mulai menunjukkan ketertarikannya dengan pangeran kelima. Karena saat ini Kaisar dia mulai menggerakkan pangeran ketiga untuk dapat menyimbangkan kemampuan juga dukungan yang dimiliki oleh putra mahkota untuk dapat membiarkan pangeran kelima dia dapat menyiapkan segalanya. Sembari Kaisar menunggu kedatangan kembali Shelang ke ibu kota, yang membuat putra mahkota dia pun shock bagaimana mungkin Shelang dia akan kembali ke ibu kota. Namun orang tua ini dia mengatakan kalau putra mahkota harus memenangkan sebuah perang, jika tidak maka Shelang dia akan kembali, ucap dari Perdana Menteri, yang membuat putra mahkota dia pun shock. Hingga membuat putra mahkota dia berpikir apakah Kaisar akan menggembosinya, sengaja membuat dirinya kalah di dalam peperangan itu hingga membuat Shelang kembali ke ibu kota. Tidak sambut dari orang tua ini. Di sini Perdana Menteri dia mengatakan kalau putra mahkota harus memenangkan perang melawan kerajaan Nan. Jika tidak maka Shelang pasti akan kembali ke ibu kota, dan ketika Shelang kembali tentunya putra mahkota dia tidak akan lagi memiliki dukungan yang kuat dan juga reputasi prestis yang akan didapatkan dari para rakyat. Karena ketika putra mahkota dia berhasil memenangkan perang itu, maka putra mahkota akan menjadi jenderal besar di wilayah barat, dapat menyimbangi dukungan yang dimiliki oleh pangeran ketiga. Karena saat ini pangeran ketiga telah menduduki posisi jenderal besar yang ada di wilayah timur, dan jika putra mahkota kalah tentu maka putra mahkota dia akan benar-benar kehilangan segalanya, ucap dari Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri dia meminta kepada putra mahkota untuk bersiap dan juga memenangkan perang yang ada di wilayah barat jika dia ingin mendapatkan tahta itu, ucap dari orang tua ini.
Namun di sini untuk orang tua ini dia juga mengatakan kepada putra mahkota kalau dirinya akan melihat apa yang sebenarnya direncanakan oleh kaisar dengan cara pergi menemui kaisar secara langsung. Dan benar saja, tak lama setelahnya orang tua itu langsung pergi menemui kaisar untuk melihat niat apa yang sebenarnya yang dimiliki oleh kaisar. Namun kedatangan dari orang tua ini yang menemui kaisar membuat kaisar dia nggak menyangka kalau ternyata orang tua ini datang menemui dirinya. Padahal sebelumnya dia datang tapi orang tua itu enggan untuk dapat menemuinya, yang membuat kaisar dia sempat basa-basi dan mengatakan kenapa Perdana Menteri datang menemui dirinya padahal sebelumnya dia sedang sakit keras. Namun setelah dia basa-basi busuk, pada akhirnya kini mereka berdua pun duduk di kursi mereka masing-masing dan mulai dapat bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun kaisar dan juga Perdana Menteri mereka juga tahu kalau mereka saat ini ada di sisi yang berseberangan. Jadi walaupun mereka di depan saat ini terlihat baik-baik saja, tapi nyatanya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Dan ternyata kedatangan dari Perdana Menteri untuk dapat melihat niat sebenarnya yang dimiliki oleh kaisar hingga membuat orang tua ini dia berpura-pura kalau dirinya ingin mengundurkan diri karena dia tidak lagi berguna untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Namun untuk kaisar dia tahu kalau orang tua ini dia sebenarnya hanya ingin mencoba mengecek niat yang ia miliki. Jadi sebenarnya kaisar juga tahu kalau orang tua ini dia tidak ingin mengundurkan diri secara resmi. Namun orang tua itu pun kembali mengatakan kalau dirinya ingin mengundurkan diri, yang membuat kaisar dia mengatakan kalau orang tua itu ingin mengundurkan diri maka dia bisa melakukannya, ucap dari kaisar. Tapi kaisar dia juga mengatakan kalau dirinya tidak berharap Perdana Menteri melakukannya, yang membuat Perdana Menteri ini dialah pun shock ketika ternyata kaisar mau mengamininya jika orang tua itu terus melakukannya. Hingga membuat Perdana Menteri pada akhirnya dia pun tahu kalau sepertinya kaisar saat ini nggak bisa ia setir lagi pikir dari orang tua itu. Jadi di sini orang tua ini dia memutuskan untuk segera kembali pulang. Setelah dia menyadari kalau sepertinya kaisar dia benar-benar saat ini sudah mulai tegas. Sedangkan di sudut lainnya, di kediaman dari keluarga Jin saat ini Mulan dia bersama dengan putri dari Shelang, dan dia kini dikejutkan dengan Shelang yang tiba-tiba saja datang kembali pulang. Dan kedatangan dari Shelang tentunya membuat Mulan dia pun cukup senang. Tapi di sela-sela pertemuan itu di sini putri kecilnya pun nangis, yang membuat Lobing dia pun langsung datang dan mengambil putri kecilnya dan meminta kepada Shelang untuk melakukannya dengan hati-hati, dan dia juga memberikan tips kepada Mulan untuk berbaring sedikit ke pinggir karena itu tidak akan memberikan tekanan kepada perut, dan dia udah melakukannya, ucap dari Luo Bing, yang membuat Mulan dia pun malu karena dia tahu apa yang diucapkan oleh Luo Bing adalah tips untuk melakukan kultivasi ganda. Karena benar aja tak lama setelah itu semua Shelang dia tanpa basa-basi langsung mengajak Mulan untuk melakukan hal yang udah lama enggak ia lakukan. Waduh, enak-enak, pokoknya enak lah. Dan setelah puas melakukannya dari siang sampai malam, dan pada akhirnya pada malam harinya mereka makan malam bersama. Namun di sela-sela itu juga di sini ternyata Raja Panah Landau dia ada juga di meja makan bersama dengan mereka semua. Namun di sini ternyata orang tua ini dia mogok makan setelah dia diculik oleh Shenlang. Namun dengan bujukan putri dari Shenlang membuat orang tua ini pada akhirnya dia pun luluh, dan dia nggak punya pilihan lain selain menerima dan juga mengakhiri mogok makannya. Padahal sebelumnya dia ngambek, waduh. Dan setelahnya Shelang dia pun pergi menuju tempat di mana Jin Hui tinggal untuk dapat meminta maaf kepada istrinya karena sebelumnya Shelang telah menyingkirkan seluruh anggota keluarga Zong. Keluarga Zheng Tuo. Dan ternyata kedatangan dari Shelang bersamaan dengan jam makan malam, dan itu membuat mereka pun meminta kepada Shelang untuk makan malam bersama, yang membuat Shelang yang melihatnya, waduh, dia merasa kalau sepertinya Jin Hui ini kasihan karena istrinya ternyata gak bisa masak dan dia harus menikmati makanan-makanan yang aneh seperti ini setiap hari. Jin Hui, kau sangat kasihan, pikir dari Shenlang. Dan setelah basa-basi dan juga Shelang mengatakan serta mengungkapkan niatnya datang ke tempat ini, ternyata istri dari Jin Hui tidak peduli dengan keluarga besarnya karena keluarga besarnya itu memang jahat dengan dirinya. Jadi dia gak peduli dengan Shelang yang menghancurkan keluarga Zheng Tuo, ucap dari wanita ini, yang membuat Shelang ya sudahlah, gimana lagi, syukurlah nggak jadi masalah, pikir dari Shenlang. Dan setelah pergi menemui Jin Hui, di sini Shelang dia pun pergi menuju mertuanya patriark keluarga Jin, dan Shelang dia pun bertanya bagaimana bisnis yang mereka miliki, dan untuk orang tua ini mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Dan seperti para mertua pada umumnya biasanya kaku, begitu juga dengan mertua gua kaku. Jadi Shelang gua nggak tahu harus ngomong apa lagi sama bapak mertuanya karena bapak mertuanya pendiam, dan Shelang juga nggak tahu harus ngomong apa. Jadi pada akhirnya Shelang pun memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan itu dan pergi menuju mama mertua.
Dan bersama dengan mama mertua Shilang, dia banyak bergosip tentang apa yang telah terjadi di ibu kota, tentang rumor kaisar, istri-istrinya, dan juga selir-selirnya yang membuat ibu mertua sangat enjoy ketika dia bergosip ria bersama dengan Shenlang. Dan seperti pada wanita, pada umumnya ibu-ibu mertua yang memang masih kinclong, dia juga bertanya kepada Shilang tentang krim muka apa yang harus ia gunakan. Dan ya seperti biasa, ibu mertua memang agak sedikit lebih enak lah dibandingkan bapak mertua. Kadang-kadang bapak mertua gue, kadang memang bapak mertua ini kalau apalagi yang orangnya pendiam, kita bingung mau ngomong apa. Takut ngomong salah, nggak ngomong sangkanya sombong, diajak ngomong nggak nyambung. Ya gitulah derita para lelaki yang memiliki bapak mertua yang pendiam. Tapi kalau bapak mertuanya rame, suka ngajak ngomong, seru juga gitu. Tapi kadang bosan juga nih, ngomong terus nih orang tua, capek dengernya. Dan itu aja pengalaman dari gue sendiri sebagai seorang pria. Anjay, keren. Dan itu aja